Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Bergabunglah menjadi anggota ICA. Kelas membership akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 1 siang. Tidak perlu pendaftaran kelas. Jika Anda berminat menjadi anggota, silakan langsung mengikuti kelas tersebut. IC akan mengadakan baptisan pada ibadah Minggu tanggal 30 Maret. Jika Anda rindu untuk dibaptis, Anda terlebih dulu harus bergabung dalam kelas baptisan kami yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 2 siang di ICA East dan di ICA West. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Siapkah berlari untuk tujuan mulia? Mari daftarkan diri untuk Run for CLC pada 1 Mei pukul 6 pagi di Citraland. Scan QR Code di layar karena tiket sudah tersedia hingga 13 April. Bila Anda tertarik untuk membuka booth di Basar atau sponsorship, silakan kunjungi stand YDP di lobi gereja. Jangan sampai ketinggalan, ayo berlari bersama ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya Anton Hinadi, senang sekali bisa berjumpa kembali di Ibadah Bahasa Indonesia ICA secara online. Saudara, kita masih di dalam seri yang sama yaitu Jalan Kebijaksanaan. Dan topik kita pada pagi hari ini adalah tentang menanti atau menunggu. Namun sebelum kita mendengarkan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih bahwa oleh kasih setiamu, kasih anugerahmu, serta kemurahanmu, Kau mampukan kami bersama-sama pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua adalah karena kasih-Mu yang besar yang Kau limpahkan kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus bekerja ke dalam hati setiap kami untuk melembutkan hati kami, untuk kami dapat menerima benih kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itulah yang akan menumbuhkan benih-benih kehidupan di dalam diri kami yang membawa kebaikan di dalam kehidupan kami serta membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa,
Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu yang harusnya tidak layak ini, karena hanya Engkaulah saja yang satu-satunya yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita mulai dengan Mazmur 27 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kata menanti atau menunggu di Alkitab tercatat ada 154 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kata menanti atau menunggu itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan rohani setiap orang percaya. Namun tidak ada seorang pun yang suka untuk menanti atau menunggu. Ada yang mengatakan bahwa pekerjaan menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Kita maunya itu cepat. Kita maunya itu langsung, segera. Gitu ya. Pada zaman dahulu, pada kantor pos itu ada yang namanya pos kilat. Artinya kita dapat mengirimkan surat dan diterima oleh orang lain dengan waktu yang singkat. Sekarang ini juga ada kurir atau paket yang one day service. Artinya saudara ngirim pagi ini, sore nanti sudah diterima oleh orang yang bersangkutan. Semuanya serba cepat karena kita hidup di dalam dunia yang juga serba cepat. Internet misalnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan internetnya itu lemot. Tentunya semuanya menginginkan internet itu sangat cepat. Gitu ya. Dan juga untuk makanan. Ya, maka diciptakanlah namanya fast food. Makanan cepat. Gitu ya. Karena orang tidak mau menunggu untuk proses memasak dan sebagainya. Dan juga ada drive-thru supaya nggak perlu antri. Ya, sekarang teknologi di dalam dunia otomotif, mobil-mobil baru diciptakan, dibuat dengan kecepatan yang semakin hari semakin tinggi. Kecepatan 0 sampai 100 km rata-rata sekarang bisa 3,5 sampai 4 detik. Dan kita juga hidup sekarang semuanya serba instan. Ada instant noodle, ada instant coffee, ada instan bumbu dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi harus motong satu-satu, harus sangrai dan sebagainya. Semuanya sudah siap saji, tinggal dituang dan dimasak, selesai. Termasuk juga di dalam bank. Di dalam dunia perbankan, sekarang ada online banking. Ya, berarti saudara tidak perlu harus datang ke kantor bank untuk antri di teller dan sebagainya. Ada ATM yang juga saudara bisa melakukan transaksi di sana tanpa harus mengantri. Ketika saudara berada di perjalanan, mengendarai mobil misalnya, dan saudara masuk gerbang tol, tentunya hal yang pertama adalah saudara melihat di mana gerbang tol yang paling sedikit atau yang tidak ada mobil yang antri di sana. Itulah yang dituju pertama kali. Atau juga kalau kita bisa melihat di jalan, banyak orang yang suka menyerobot atau melawan arus. Itu adalah karena mereka tidak mau menunggu. Mereka tidak mau terjebak macet sehingga mereka melawan daripada ketentuan yang ada seperti itu. Termasuk saat kita menghadapi persoalan atau pergumulan, kita ini maunya instan dijawab Tuhan. Kita tidak suka untuk menunggu jawaban Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah pagi hari, kita harapkan nanti sebelum makan siang masalah kita sudah beres. Kita maunya cepat. Namun sayangnya jawaban Tuhan seringkali itu lama atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan itulah yang membuat kita ini resah atau galau sehingga tidak bisa tidur. Menunggu-nunggu pertolongan Tuhan yang seolah-olah Tuhan itu berlambat-lambat untuk menolong. Ada sebuah kisah di Alkitab yang menggambarkan seperti itu. Di dalam kisah ini ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Dia datang
menemui Tuhan Yesus dan memohon kepadanya supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang satu-satunya yang berumur 12 tahun yang sedang sakit dan hampir mati. Dan Yesus setuju dengan Yairus untuk pergi ke rumahnya. Yairus tentunya berharap Yesus segera meninggalkan kesibukannya serta segera ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Namun saat sedang di dalam perjalanan, di tengah kerumunan orang yang banyak, pada waktu itu kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu akan ada banyak orang yang mengiringi, yang mengerumuninya. Sehingga jalannya itu agak sedikit terhambat, tidak bisa cepat seperti biasanya. Dan saya bayangkan mungkin Yairus itu berjalan di depan Yesus sambil berupaya untuk membuka jalan untuk menyingkirkan orang-orang yang ada di depannya. Agar supaya perjalanannya itu menjadi lebih cepat. Supaya langkah mereka tidak terhenti. Agar supaya cepat sampai di rumahnya. Saat itu ada seorang perempuan yang pendarahan yang mendekati Yesus dari belakang. Dan berusaha untuk menjamah dia. Saat perempuan itu berhasil menjamah jumbai jubah Yesus, seketika itu juga dikatakan berhentilah pendarahannya. Dan Yesus berhenti. Dan mencari tahu siapa yang menjamahnya. Sambil Yesus melihat sekelilingnya, di antara orang yang begitu banyak merumuninya, dia mencari tahu siapa tadi yang menjamahnya. Saya bayangkan juga Yairus berkata, Tuhan ayo jalan terus. Jangan berhenti. Dan percuma mencari orang yang menjamahmu karena ada begitu banyak orang sekelilingmu. Kita nggak tahu siapa yang menjamahmu. Mustahil bisa ketemu orangnya. Please Tuhan cepat lanjutkan perjalanan kita menuju ke rumahku. Anakku sedang kritis dan perlu ditolong segera. Namun Yesus tidak terburu-buru. Akhirnya wanita itu keluar dari kerumunan dan menemui Yesus. Dan mengakui bahwa dirinya lah yang menjamahnya. Dan Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan selamat. Dan ketika Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Sebelum Yairus kehilangan harapan dan mengatakan, lah iya kan, sekarang sudah terlambat gara-gara tadi berhenti membuang waktu untuk mencari tahu siapa yang menjamahmu. Kalau tidak menunggu mungkin anakku itu masih bisa tertolong. Namun Yesus berkata kepadanya, Yairus jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Iman Yairus bangkit kembali dan akhirnya anak perempuan Yairus hidup kembali karena Tuhan Yesus memberikan anugerahnya. Saudara, di dalam menunggu pertolongan Tuhan, seringkali kita merasa Tuhan sengaja menunda atau sengaja tidak mendengar. Dan kita merasa kehilangan harapan. Iman menjadi hilang. Akhirnya menjadi tidak sabar dan mulai mencari alternatif pertolongan lain dengan kekuatan sendiri. Dan saya rasa kita semua pernah mengalami seperti itu, bukan? Ternyata pada ribuan tahun yang lalu ada seorang raja Israel yang juga tidak sabar dalam menunggu waktunya Tuhan dalam menghadapi persoalan. Nama raja itu adalah Saul. Dikisahkan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit,
sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, di keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Adalah hal yang wajib dilakukan oleh orang Israel untuk meminta pertolongan atau berkat Tuhan dengan memberikan persembahan sebelum berperang. Mempersembahkan korban kepada Tuhan itu adalah tugas seorang imam, bukan raja. Namun Saul melanggar ketentuan ini. Saul melanggar karena ia dikuasai oleh ketakutan. Di depan matanya tentara Filistin yang begitu banyak sedang berada, sedang mau menyerang dia. Sedangkan ia melihat rakyatnya sendiri, tentaranya mulai tercerai-berai. Karena mereka ketakutan. Mereka menunggu janji Samuel untuk datang sampai pada hari akhirnya, menjelang hari akhirnya. Namun Samuel tidak muncul. Dan itulah yang menyebabkan Saul mengambil alternatif, mengambil sebuah keputusan untuk mempersembahkan korban. Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali orang percaya, termasuk kita, itu seperti Saul. Saat menghadapi masalah, apakah itu di dalam hal keuangan, misalnya ketika kita harus membayar tagihan, membayar uang sekolah anak, namun kita tidak punya duit. Padahal waktunya itu sudah ditetapkan, mepet kita sampai pada menjelang hari akhir, kita masih belum punya uang untuk melunasi tagihan itu. Maka yang terlintas kita menolong diri kita sendiri dengan kita, misalnya kita mengambil bukan yang menjadi hak kita. Atau misalnya di dalam bisnis, lagi sepi, omset menurun drastis, tidak ada penjualan. Tapi kita harus bayar gaji karyawan, kita harus bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Akhirnya sambil menunggu pertolongan Tuhan, kita tidak sabar, tidak tahu kapan. Kita merasa Tuhan menolong, sedangkan ini harus segera dibayar. Kalau tidak, usaha atau tokonya ini harus tutup. Maka dia akan menyogok orang bagian pengadaan suatu instansi untuk mendapatkan sebuah proyek misalnya. Hal-hal seperti ini seringkali ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Kita dipaksa, dipepet dengan sampai akhir. Namun seringkali kita tidak sabar. Seringkali kita merasa, oh Tuhan sudah tidak mau menolong. Tuhan tidak mendengar. Akhirnya kita melakukan, menolong diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri seperti Saul. Sekarang mari kita lihat kembali di dalam Mazmur 27 ayat 14 tadi. Yang dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, di sini dikatakan oleh pemazmur yang pertama, nantikan atau tunggu.
Kata nanti atau tunggu itu memiliki arti mengikat bersama seperti seutas tali. Menunggu itu atau menanti itu dikatakan seperti tali yang sedang ditarik menjadi tegang. Ada pegangan kepada dua ujung. Ujung yang satu kita pegang, sedang ujung yang lain kepada Tuhan. Dengan kata lain, menanti atau menunggu itu adalah sebuah proses yang terus-menerus menaruh harapan di dalam iman akan jawaban pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, menunggu bukanlah kata kerja pasif, pasrah, bukan seperti itu. Namun memiliki arti kata kerja yang aktif, yaitu terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan seperti tali yang ditarik, meregang dengan kuat. Itu arti daripada kata menanti. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pemazmur juga mengingatkan bahwa saat menunggu atau menanti pertolongan Tuhan, kerap kali akan menghadapi situasi yang membuat nyali semakin ciut, iman semakin goyah, kesabaran menjadi tipis, dan harapan perlahan menjadi sirna. Seperti yang tadi kita lihat di dalam diri Yairus dan Saul. Saudara, saya pernah melihat tayangan di National Geographic Channel tentang nelayan yang mencari kepiting di Laut Bering, yaitu di utara Samudra Pasifik mendekati Samudra Arktik, ya, dekat kutub utara. Sebelum mereka mendapatkan hasil kepiting Alaska yang begitu nilainya yang sangat berharga, mereka harus menaruh perangkap terlebih dahulu di dasar laut. Artinya nelayan tadi dengan kapalnya harus pergi ke tengah laut yang kerap tidak bersahabat, yaitu Laut Bering itu terkenal sebagai laut yang ganas, sering ada badai di sana, ombak yang besar, angin yang kencang, dan hujan yang kencang. Dan setelah menaruh perangkap di lokasi yang mereka inginkan, mereka kembali lagi ke daratan untuk menunggu beberapa hari kemudian, baru kemudian mereka akan kembali berlayar menuju ke lokasi tersebut untuk mendapatkan hasilnya. Para nelayan ini tahu bahwa saat mereka kembali, mereka juga akan menghadapi badai, menghadapi ombak besar, menghadapi hujan yang deras, menghadapi angin yang kencang. Namun semua itu tidak menyurutkan atau membatalkan niat mereka. Mereka tetap melaju karena mereka percaya bahwa upaya mereka selama menanti atau menunggu tidak akan sia-sia. Firman Tuhan hari ini mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu saat kau menunggu pertolongan Tuhan. Tetap kencangkan tali iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Tetap arahkan pandanganmu kepada Dia. Saudara, tadi saya bicara mengenai tali. Tali itu adalah merupakan gabungan daripada beberapa utas benang atau nilon yang dijalin menjadi satu kesatuan. Jalinan utas benang atau nilon itu adalah yang pertama iman, yang kedua kesabaran, yang ketiga ketaatan. Itu menjadi satu kesatuan yang mengikat satu sama lainnya dengan erat selama menunggu pertolongan dari Tuhan. Ingat saudara, menanti atau menunggu adalah seperti tali yang meregang dengan kuat. Ya. Yang pertama kita lihat menunggu dengan iman. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menanti dengan iman adalah dengan senantiasa menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau senantiasa terjalin hubungan dengan Tuhan, otomatis Tuhan akan memberikan kekuatannya. Memberikan kekuatan yang baru. Dan itu berasal dari koneksitas atau hubungan dengan Tuhan. Tuhan beri energi untuk bertahan dan berharap kepadanya
tidak putus asa sampai pertolongan Tuhan itu datang. Kitab Mazmur banyak dipenuhi mengenai kegelisahan di dalam menanti pertolongan Tuhan. Namun pemazmur tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Tetap percaya, memiliki iman bahwa ia akan menerima pertolongan dari Tuhan. Hal yang kedua adalah menunggu dengan kesabaran. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berdiri di hadapan Tuhan ini sama dengan menunggu dengan sabar, dengan tetap berharap kepadanya. Waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Tetapi yang jelas, Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menolong kita. Jangan berupaya menolong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Hal yang ketiga adalah menunggu dengan ketaatan. Di dalam Mika 7 ayat yang ke-7, tetapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ketaatan adalah bicara mengenai fokus kepada Tuhan. Pandangan mata dan hati senantiasa kepada Tuhan. Di saat menunggu, seringkali kita mudah sekali terbujuk oleh rayuan dunia yang mencobai agar meninggalkan fokus kita dari Tuhan. Ya. Nilai-nilai dunia yang berupaya menyeret orang percaya bergeser daripada Tuhan. Dan biasanya itu dari sosial media yang ada di HP kita. Kalau saudara perhatikan, kalau kita membuka Facebook atau Instagram atau TikTok misalnya, di sana ada banyak informasi dari seluruh dunia dan sebagian besar adalah isinya adalah nilai-nilai dunia yang berupaya untuk merayu orang percaya untuk tidak lagi hidup taat kepada Tuhan. Untuk mengarahkan pandangan itu untuk kepada dunia, bukan lagi kepada Tuhan. Dan inilah yang dibutuhkan adanya menunggu dengan ketaatan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Yesus pernah 2 kali dicobai oleh iblis agar meninggalkan ketaatannya kepada Bapa. Yang pertama saat di padang gurun, ia dicobai setelah berpuasa selama 40 hari. Namun seperti yang kita tahu, Yesus tetap taat. Yang kedua, Yesus dicobai pada saat ia tergantung di kayu salib dalam keadaan yang sangat lemah dan yang sangat sengsara. Pada saat Yesus sudah tergantung di kayu salib dengan penderitaan yang begitu hebat. Dikatakan ada orang-orang yang lewat di sana bersama dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat beserta tua-tua juga mengolok-ngolokkan Yesus dan berkata, "Jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu." Yesus sebagai anak Allah tentunya sangat sanggup dan mampu untuk turun dari kayu salib dan tidak lagi mengalami penderitaan. Namun Tuhan Yesus tetap sesuai dengan tujuannya seperti rencananya, yaitu mati di salib sebagai korban tebusan manusia. Ia tidak menghiraukan ombak dan badai kecaman tersebut yang mencoba untuk menggagalkan rencana keselamatannya. Yesus tetap setia, Yesus tetap taat kepada rencana yang sudah ditentukan oleh Allah Bapa. Selama 3,5 tahun sejak Yesus memulai pelayanannya, ia menunggu peristiwa ini sebagai puncak dari tujuannya datang ke dunia. Menjadi korban tebusan dosa yang sempurna bagi umat manusia. Dan kebangkitannya adalah kemenangan atas segala sesuatunya. Saudara, menanti atau menunggu bukanlah sesuatu yang pasif, pasrah, ya wis mengalir aja gitu ya.
ditolong oke, puji Tuhan, kalau nggak ditolong ya nggak apa-apa. Gitu ya. Namun kita tahu sekarang bahwa menanti atau menunggu Tuhan itu adalah seperti tali yang meregang kuat, yaitu jalinan iman, kesabaran, dan ketaatan. Dari kita kepada tangan Tuhan yang di ujung satunya. Ikatan itu akan kuat di dalam menghadapi badai, menghadapi ombak, serta angin kencang yang berusaha untuk memutuskan tali tersebut dan menghanyutkan kita dalam kegagalan serta keputusasaan. Saudara, saya tadi katakan di awal bahwa kata menanti atau menunggu ada 154 kali tercatat di Alkitab. Artinya bahwa ini ada suatu hal yang penting untuk mendewasakan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Dan kita tahu sekarang bahwa menanti atau menunggu itu ada sesuatu hal yang penting untuk melatih iman kita, untuk melatih kesabaran dan ketaatan kita. Dan saudara, saya akhiri dengan mengutip dari Mazmur pasal yang ke-13, dikatakan demikian. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pemazmur ini mewakili daripada kita, setiap kita orang percaya, bagaimana ia menghadapi pergumulan yang berat di dalam hidupnya, menantikan pertolongan Tuhan. Namun ia melihat bahwa ada ujung tali yang satu itu dipegang dengan erat dengan Tuhan di sana. Dan ia yakin bahwa pertolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran-Mu ini yang akan membukakan daripada tirai yang selama ini menyelubungi hati kami. Bahwa kebenaran firman-Mu adalah terang yang bercahaya di dalam kegelapan dalam hidup kami. Untuk kami tahu bahwa apa yang menjadi kehendak-Mu selama kami menunggu, menanti-nantikan pertolongan-Mu. Untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap sabar, untuk kami tetap hidup taat hanya kepada-Mu saja. Karena kami tahu bahwa ujung tali yang satunya itu Kau pegang dengan kuat. Untuk kami Tuhan dapat melihat akan pertolongan-Mu dan kami akan bersuka cita. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara telah bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan saya ajak untuk saudara kembali lagi minggu depan untuk mengikuti ibadah pada hari yang sama, ibadah bahasa Indonesia secara online ICA. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Bergabunglah menjadi anggota ICA. Kelas membership akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 1 siang. Tidak perlu pendaftaran kelas. Jika Anda berminat menjadi anggota, silakan langsung mengikuti kelas tersebut.
ICA akan mengadakan baptisan pada ibadah Minggu tanggal 30 Maret. Jika Anda rindu untuk dibaptis, Anda terlebih dulu harus bergabung dalam kelas baptisan kami yang akan diadakan pada hari Minggu 23 Maret pukul 2 siang di ICA East dan di ICA West. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, ICA mengadakan kegiatan donor darah pada Jumat Agung 18 April di ICA West dari jam 1 siang sampai jam 6 malam. Selain mendonorkan darah, Anda juga bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis untuk gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kami mengajak seluruh jemaat ICA untuk berbagi mendonorkan darah. Tuhan sudah menebus kita, mari kita mengucap syukur dengan berbagi kebaikan. Annual Business Meeting ICA akan diselenggarakan pada hari Minggu 27 April pukul 6 malam di ICA West. Member ICA silakan periksa email inbox Anda untuk nominasi deacon dan detail lainnya. Masukkan nominasi Anda sebelum 6 April, lalu hadiri Annual Business Meeting untuk memberikan suara Anda pada tanggal 27 April. ICA members, mari lakukan bagian kita. Siapkah berlari untuk tujuan mulia? Mari daftarkan diri untuk Run for CLC pada 1 Mei pukul 6 pagi di Citraland. Scan QR Code di layar karena tiket sudah tersedia hingga 13 April. Bila Anda tertarik untuk membuka booth di basar atau sponsorship, silakan kunjungi stand YDP di lobi gereja. Jangan sampai ketinggalan, ayo berlari bersama ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.